Oke, terima kasih pada moderator. Mohon izin semuanya para peserta, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming. Saya mau share screen dulu ya. Bagaimana bisa terlihat? Share screen-nya terlihat? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, alhamdulillah. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita di sini bisa bertemu dengan tatap muka walaupun beda tempat ya. Alhamdulillah kita mendapat fasilitas teknologi seperti Zoom ini ya. Jauh seperti dekat kita ya. Ada peribahasa itu, peribahasa kasmaran itu jauh di mata, dekat di hati ya. Oke, hari ini saya mengangkat materi kita, heotagogi dalam pembelajaran abad 21. Nah, pertama-tama perlu diketahui analog teacher of learning ini dia bergerak di bidang pendidikan ya, untuk mengetahui, untuk mempelajari teknologi yang mendukung pembelajaran. Sebelum kita memasuki ke berbagai aplikasinya, hendaknya kita pelajari dulu bagaimana mindset pemikiran guru itu. Nah, itu yang terpenting sebenarnya. Kita rubah dulu mindsetnya, baru kita ajarkan nanti bagaimana penggunaan aplikasi dan sebagainya. Oke, kalau lanjutkan. Welcome. Sebentar lagi guru-guru hebat semuanya akan mendapatkan pengetahuan tentang paradigma. Paradigma baru mengajar pada abad 21. Jangan kemana-mana, tetap saksikan live streaming YouTube Analog Teacher of Learning. Guru hebat mengajar di era teknologi. Semuanya pernah dengar nggak? Ada 3 kata ini. Yang pertama itu pedagogi. Yang kedua andragogi. Yang ketiga yang akan kita pelajari heotagogi. Saya flashback dulu ya. Kalau kita berbicara tentang pedagogi, itu tidak akan lepas dari kompetensi ya. Kompetensi guru itu ada 4. Yang pertama itu kompetensi pedagogi, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi kepribadian, yang keempat kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial ya, ada 4. Nah, semua itu berbicara tentang bagaimana guru mengajar ya. Jadi di sini saya istilahkan bahasa simpelnya adalah pendidik yang aktif. Korespondennya nanti mahasiswa. Yang kedua, andragogi. Ketika kita meningkat ya di perguruan tinggi, itu akan adanya namanya andragogi. Kalau di sekolah namanya pedagogi, kalau di perguruan tinggi namanya andragogi. Ini adalah yang aktif siapa? Peserta didik yang aktif, mahasiswa yang aktif. Nah, ini istilah andragogi. Juga andragogi ini digunakan untuk formal maupun non formal. Nah, yang sekarang yang ketiga itu adalah heotagogi. Apa sih heotagogi itu? Dan bagaimana heotagogi? Apa pengertiannya? Di sini kita akan jelaskan nanti. Heotagogi itu apa? Yang menjadi aktif adalah nanti peserta didik yang menjadi aktif. Dia bisa digunakan untuk formal maupun tidak formal. Siswa, mahasiswa, orang dewasa. Dia bisa, kalau pedagogi khusus untuk siswa, andragogi khusus untuk mahasiswa, sedangkan heotagogi itu bisa untuk siswa, mahasiswa, dan orang dewasa. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini materi kita hari ini. Yang pertama kita akan mengetahui pengertian heotagogi. Yang kedua, apa saja prinsip heotagogi. Yang ketiga, yang C, asas-asas heotagogi. Yang keempat, D, itu bagian-bagian heotagogi. Ini akan kita dapatkan. Pertama dulu, pengertian heotagogi. Apa sih heotagogi itu pengertiannya? Heotagogi menerapkan pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan belajar sebagai proses aktif dan proaktif. Dan peserta didik melayani sebagai agen utama dalam pembelajaran mereka sendiri yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman pribadi. Ini menurut Hess dan Keaton tahun 2007. Di bukunya itu halaman 112.
Nah, heotagogi ini sudah ada dari tahun 2007 sebenarnya. Kalau bahasa simpelnya pengertiannya seperti ini. Kalau pedagogi itu cara guru mengajar, kalau heotagogi itu adalah guru mengajar cara belajar. Nah, itu pengertian yang sangat sederhananya. Yang pertama itu nanti bagaimana? Guru harus bisa melihat keinginan siswa, harus bisa melihat hobi siswa, harus tahu pengalaman siswa, dan harus tahu apa motivasi siswa. Nah, ini akan kita tingkatkan nanti pelan-pelan di analog teacher of learning. Bagiannya kita nanti akan mempelajari berbagai aplikasi untuk menunjang pembelajaran. Saya lanjutkan. Nah, ini pengertian dari heotagogi. Yang kedua ini, Aidis guru sang fasilitator. Guru itu bukan lagi sebagai pusat dari ilmu. Cepatnya perkembangan teknologi informasi yang tidak bisa dibendung, sehingga guru harus bisa mengarahkan siswa kepada informasi yang tepat. Nah, ini tugas guru. Kalau sekarang ya, untuk mencari suatu kata, pengertian itu sangat mudah. Kita tinggal klik di mana kita mencarinya. Bisa di search Google, Yahoo, Bing, dan sebagainya. Itu sangat cepat informasi ilmu. Makanya guru sekarang tugasnya adalah mengarahkan, membimbing, dan mencari sesuatu agar siswa itu tidak salah arah. Nah, jadi bagaimana nanti tugas guru? Jadi seperti ini asumsinya, siswa kita beri kertas. Kertas itu apa saja fungsinya? Kita jabarkan semua fungsi kertas itu. Kalau dulu kan kalau kita diberi kertas itu mungkin untuk menulis. Kalau sekarang kertas bukan hanya untuk menulis. Bisa dijadikan display kelas, bisa dijadikan pesawat terbang, bisa dijadikan origami, dan sebagainya. Nah, inilah prinsip atau pemahaman dari heotagogi. Dia menjadi lebih luas. Yang kedua itu, biasanya kalau prinsip pedagogi ya, siswa mari kita menanam bunga mawar. Nanti berubah pemahamannya. Bukan lagi disuruh untuk menanam bunga mawar, tapi siswa disuruh untuk membuat greenhouse. Jadi apapun tanaman bunga yang mereka tanam itu terserah. Itu menurut keinginan, motivasi, dan kemauan siswa nanti. Inilah prinsip heotagogi. Lanjutkan next. Ini persebaran informasi ya, kita next saja. Nah, sekarang yang B, kedua, prinsip heotagogi. Apa saja prinsipnya? Ini ada 5. Yang pertama itu peserta didik. Peserta didik itu yang menjadi penggerak dan penanggung jawab dengan apa yang dipelajari. Nah, semuanya itu tergantung peserta didiknya nanti. Kita tinggal memotivasi, bisa juga sebagai inspirasi. Nah, itu tugas guru. Yang kedua, kapabilitas. Kapabilitas itu apa? Nah, nanti siswa menggunakan keterampilan dalam kondisi familiar atau tidak. Itu kapabilitas. Yang ketiga, refleksi metakognisi. Apa itu refleksi metakognisi? Itu merefleksi bukan hanya yang dipelajari. Jadi siswa bukan hanya dipelajari nanti akan direfleksi, tapi melainkan dengan cara apa dan bagaimana itu dipelajari. Nah, itu penting juga. Ketika melakukan sesuatu, bagaimana cara mempelajarinya. Kita next lanjutkan. Nah, pengulangan. Pengulangan ini juga penting. Nanti adanya istilah try and error. Itu menambah pengetahuan dan mempengaruhi nilai dan kepercayaan. Ketika siswa belajar itu bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga merubah, mempengaruhi nilai kepercayaan mereka. Ini yang sangat penting ini. Yang terakhir, yang kelima, non-linear. Apa sih maksudnya non-linear? Nah, jadi pola pembelajaran ditentukan oleh peserta didik. Jadi tidak lagi runtun. Misalnya semester 1, materinya tentang alam, tentang bumi, tentang peta, dan sebagainya. Mereka boleh memilih materi yang mana yang dulu diajarkan. Tidak lagi runtun. Nah, ini juga termasuk prinsip heotagogi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah kita berbicara tentang prinsip heotagogi, sekarang asas-asasnya. Ini asas heotagogi ya. Itu peserta didik menentukan bersama. Nanti guru dan peserta didik ketika ingin pembelajaran ini akan semesteran awal nanti. Bisa nanti kita pelan-pelan kita terapkan, menentukan bersama apa yang dibutuhkan anak, apa saja yang ingin dipelajari. Nah, itu yang terpenting. Yang berikutnya itu menentukan bersama juga guru dan peserta didik bagaimana proses pembelajaran.
Proses pembelajaran kalau kita ketahui kan banyak caranya, banyak metodenya. Nanti kita sepakati aja. Nah, di analog teacher of learning nanti juga akan diajarkan bagi membernya nanti teknik-teknik pembelajaran, bisa dengan cooperative learning dan sebagainya. Yang berikutnya itu menentukan bersama penilaian. Nah, nanti guru dan peserta didik itu menentukan bersama penilaian. Bagaimana penilaiannya, dari mana diambil, bagaimana dan sebagainya. Nah, itu nanti ditentukan bersama. Kita lanjutkan. Nah, sekarang pada bagian terakhir, bagian-bagian heterogogi. Bagiannya itu ada 6. Kita jabarkan satu persatu. Pertama, itu eksplorasi. Eksplorasi itu apa? Peserta didik memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai pola dan sumber pengetahuan. Jadi peserta didik itu bebas dia mencari informasi dari mana saja. Guru tugasnya apa? Untuk menghandle yang mana yang tepat, yang mana yang baik, yang mana yang benar. Itu tugas guru. Yang berikutnya yang kedua, mencipta. Peserta didik itu diarahkan untuk bisa mencipta sesuatu. Dia memiliki kebebasan untuk mencipta sesuatu. Yang ketiga, kolaborasi. Nah, ini juga penting. Kalau dulu kita berkompetensi. Jadi sekarang istilah kompetensi itu mulai dihilangkan ya. Kenapa? Karena asumsinya begini. Kalau kompetensi kita ada lomba. Lomba itu pemenangnya hanya satu. Nggak keluar suaranya gitu ya. Kalau pesertanya 10, maka akan ada 9 orang yang dianggap kalah dari kompetensi itu. Nah, makanya istilahnya sekarang kolaborasi. Jadi semuanya menang. Kolaborasi itu apa? Itu belajar bekerja sama, berbagai informasi, berlatih, bereksperimen, saling membantu menuju tujuan bersama. Nah, yang penting. Ini nanti mulai pelan-pelan kita tanamkan budaya kolaborasi. Ini juga bisa mengurangi budaya bullying yang terjadi di sekolahan. Yang berikutnya, terhubung. Apa maksudnya terhubung ini? Terhubung adalah nanti ketika peserta didik menemukan pembelajaran, kita contohkan saja, mungkin terkait tentang tanaman. Nanti kita bisa mengundang atau peserta didiknya yang datang ke pusat tanaman yang ada di daerahnya. Nah, ini maksud terhubung. Terhubung itu dengan ahlinya. Jadi nanti ada ahli tanaman itu bisa menjelaskan langsung kepada peserta didik. Nah, ini maksudnya terhubung. Atau bahasa lain biasanya kita bilang ya keluar sekolah itu tadi bandingnya. Yang berikutnya kelima, refleksi. Ini juga penting ya untuk mengetahui seberapa jauh perolehan yang kita dapatkan dari ilmu yang dipelajari dan apa yang harus diperbaiki. Nah, ini refleksi pembelajaran baru dan lama itu terkonsolidasi. Ini harus ada sinkronis ya. Yang terakhir, yang keenam, itu berbagi. Nah, ini yang terpenting. Ketika mendapatkan manfaat, siswa itu dituntut untuk berbagi. Jadi percepatan persebaran ilmu. Nah, mungkin itu adalah bagian-bagian dari heotagogi. Itu mungkin itu saja penjelasan saya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan pada sesi setelah pemaparan materi yang kedua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.